Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM J5002191149. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi pada sistem saraf tepi atau nervous system peripheral. Dan bagian yang akan saya jelaskan adalah 12 nervus craniales. Nah, 12 nervi craniales. Baik. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah tempat keluar dari 12 nervi tersebut. 12 nervus. Nah, untuk nervus yang pertama itu namanya nervus olfactorius. Nervus olfactorius itu nantinya dia akan mempersarafi di bagian nasal sehingga fungsinya nanti berfungsi di bagian penghidu atau penciuman. Nah, untuk tempat keluar nervusnya itu seperti yang ada di atlas terdapat di lamina et foramina cribrosa. Nah, pada gambar yang sebelah sini. Kemudian untuk nervus yang kedua itu ada nervus opticus atau nervus yang mempersarafi di bagian bola mata. Nah, adapun nervus opticus tempat keluar sarafnya itu berada di canalis opticus di bagian kraniumnya. Nanti kita bisa mendapati bulatan di sebelah sini. Nih, bulatan di sebelah sini. Kemudian untuk nervus yang ketiga itu ada nervus oculomotoris. Nervus oculomotoris itu untuk nervus yang ketiga, keempat, kelima bagian 1 dan nervus yang keenam itu tempat keluarnya semuanya sama, terdapat di fissura orbitalis superior atau FOS. Nah, fissura orbitalis superior itu yang mana? Dia yang bagian di sini. Nih, fissura orbitalis superior. Nanti dari fissura tersebut akan keluar nervus oculomotoris, nervus trochlearis, nervus 4, kemudian nervus 5 pada bagian optalicus, kemudian pada nervus 6 nervus abducens. Lanjut. Nah, nervus yang kelima atau bagian sini, nervus kelima itu ada 3 bagian. Yang pertama ada nervus optalicus, kemudian ada nervus maxillaris, kemudian ada nervus mandibularis. Nah, tadi yang nervus kelima bagian 1 tempat keluarnya ada di fissura orbitalis superior. Nah, sedangkan untuk yang nervus 5 bagian 2 atau nervus maxillaris tempat keluarnya itu ada di foramen rotundum. Nah, kemudian untuk nervus mandibularis itu terdapat pada foramen ovale. Nah, foramen rotundum itu yang mana? Ini di bawahnya foramen orbitalis superior. Ini. Kemudian foramen oval ini yang ada di bawahnya yang bulatan. Lanjut ke nervus yang ke-7 karena tadi nervus yang ke-6 sudah sama di fissura orbitalis superior. Nervus yang ke-7 itu nervus facialis. Nah, ini nervus yang ke-7 dan nervus ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Itu tempat keluarnya sama di mana di MAI atau meatus acousticus internus. Untuk letaknya itu ada di bagian sini. Nah, kemudian untuk nervus 7, 8 sudah, nervus 9. Nah, untuk nervus 9, 10 dan
nervus 11 itu tempat keluarnya sama di foramen jugulare. Foramen jugulare bisa dilihat di bagian kecil di sini di bawah foramen mastoideum. Kemudian untuk nervus yang terakhir, nervus 12 atau nervus hypoglossus terdapat di bagian kanalis hipoglossi, ada di bagian sini. Kemudian kita lanjut di bagian yang disyarafi. Nah, pada 12 nervus tersebut mereka memiliki tujuan organnya masing-masing. Dari nervus yang pertama itu nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini nantinya akan mempersyarafi nih di bagian hidung. Kemudian ada nervus yang kedua, nervus opticus di bagian mata. Ini dari sini. Nah, teman-teman jika melihat benangnya berwarna biru, itu artinya menandakan dia membawa impuls saraf atau biasa disebut dengan sensorik. Sedangkan untuk yang warna merah itu artinya motorik atau efferent. Kemudian untuk nervus 3, nervus oculomotorius, nervus 4, nervus trochlearis, kemudian nervus ke-6, nervus abducens. Ketiga-tiganya ini mempersyarafi di saraf motorik pada bagian bola mata. Kemudian untuk nervus yang kelima itu ada dua, ada sensoriknya dan juga ada motoriknya. Seperti yang disebutkan tadi, untuk nervus yang kelima atau trigemius itu ada terdapat 3 bagian, ada ophthalmicus, ini yang bagian atas, ophthalmicus. Kemudian ada di bagian maxillaris, nervus maxillaris. Kemudian ada nervus mandibularis. Nah, sedangkan untuk nanti di bagian saraf motoriknya itu nanti dia akan berperan di bagian otot pengunyah makanan. Kemudian lanjut di nervus facialis. Nah, nervus facialis ini akan mempersyarafi di bagian wajah sehingga nanti dia berfungsi sebagai saraf motorik dari wajah atau untuk menggerakkan otot-otot wajah. Kemudian ada nervus ke-8, nervus vestibulocochlearis, nih di bagian telinga. Nah, untuk vestibularisnya, ini vestibularis. Kemudian cochlearisnya yang ini rumah seafood. Nah, vestibularisnya ini untuk pendengaran, sedangkan untuk cochlearisnya itu untuk keseimbangan. Karena cochlearis ini biasa disebut juga dengan rumah seafood. Kemudian ada nervus yang ke-9 atau glossopharyngeus, yang nantinya di sini ada saraf sensoriknya dan saraf motoriknya. Fungsinya itu ada di bagian pengecapan di sepertiga posterior dari lidah. Kemudian ada nervus yang terpanjang yaitu nervus 10 atau nervus vagus yang nanti akan mempersyarafi di bagian-bagian organ viscera atau organ bagian dalam, ada di jantung, paru-paru, usus dan lain-lain. Kemudian untuk nervus yang ke-11 ada nervus accessorius. Nah, yang nanti dia ada mempersyarafi di bagian regio coli atau regio bagian di leher. Kemudian yang terakhir ada nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus ini yang nantinya akan berperan di persyarafan motorik di bagian ini pengunyah. Mungkin sekian penjelasan saya terkait 12 nervi craniales. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.